Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Khobair Fajar Ishak dan di sini saya akan menjelaskan tentang industri susu dan keju. Yang pertama adalah produksi susu. Jadi susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari pemerahan hewan, diantaranya sapi, dan komponen penting dalam air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, enzim-enzim, dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Dan yang selanjutnya adalah alur produksi susu steril. Yang pertama adalah bahan baku. Dan bahan baku yang diperlukan adalah susu yang dikeluarkan dari sapi dengan cara diperah menggunakan tangan atau alat perah atau melalui proses penghisapan oleh anak sapi ataupun sungkling. Dan yang selanjutnya adalah proses produksi. Jadi penerimaan susu dilakukan dengan menakar tangki berisi susu pada tekanan suhu, dan saat bongkar muat susu langsung dilewatkan pada unit penyaringan dan selanjutnya didinginkan pada suhu 40 derajat Celcius dan lalu ditampung di dalam tangki penyimpanan susu dan penyimpanan ini berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya adalah persiapan bahan baku. Jadi persiapan bahan baku dilakukan untuk memodifikasi dan memberikan peningkatan rasa dan kualitas susu. Hal ini dilakukan dengan penambahan zat perasa seperti coklat, rasa buah, dan lain-lain. Dan selain itu ditambahkan penguat rasa dan stabilizer ataupun proses ini dilakukan pada temperatur 45-500 derajat Celcius, di mana sebelumnya susu dipanaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tangki pencampur. Dan bahan-bahan tersebut kemudian diaduk dalam tangki pencampur kurang lebih 30 menit, dan setelah proses pencampuran kemudian dilakukan proses pasteurilisasi, dan setelah proses ini dilakukan homogenisasi susu dalam homogenizer. Dan yang selanjutnya adalah homogenisasi. Jadi proses ini dilakukan untuk menyeragamkan dan melarutkan semua bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam susu, dan sehingga nantinya tidak terjadi pengendapan bahan tambahan di dalam susu. Dan proses ini dilakukan dalam suatu alat bertekanan sampai dengan 150 bar yang disebut dengan homogenizer. Dan yang selanjutnya adalah pengemasan. Dan pengemasan dilakukan pada saat pengisian dan penutupan botol yang berjalan secara otomatis, dan mesin pengisian ini harus disterilkan sebelum digunakan. Dan untuk menjaga kesterilan ruangan, untuk 2 unit alat ini juga diberi tekanan dan pendingin agar udara luar tidak masuk ke ruangan ini. Dan pengemasan susu berjalan pada kondisi dingin atau biasa disebut cold filling system, dan ukuran kemasan susu yang diproduksi terdiri dari ukuran mulai dari 80 ml, 100 ml, dan 210 ml. Dan setelah pengemasan dalam botol, kemudian susu tersebut diberi label tanggal kadaluarsa. Dan yang selanjutnya adalah sterilisasi. Jadi susu yang dikemas kemudian disusun dalam rak-rak besi, kemudian dimasukkan ke dalam alat sterilisasi yang biasa disebut dengan autoclave. Di dalam alat ini, susu dalam kemasan tersebut akan dipanaskan pada temperatur 1250 derajat Celcius selama 30 menit dan kemudian didinginkan dan siap dimasukkan ke dalam gudang untuk proses inkubasi selama 7 hari. Dan setelah masa inkubasi selesai, susu akan dicek keberadaan pertumbuhan kumannya, dan jika hasil tes menunjukkan tidak ada pertumbuhan kuman, maka susu steril dan siap dikirim ke pasaran. Dan yang selanjutnya adalah chip ataupun clean in place. Jadi pada proses ini pengolahan susu selama 20 jam, kemudian unit proses harus diaseptik kembali untuk mencegah tumbuhnya bakteri yang dapat mencemari produk susu sterilisasi. Karena proses seperti ini biasa disebut dengan chip ataupun clean in place. Jadi proses ini dilakukan dengan mengalirkan zat asam diikuti dengan zat basa, dan terakhir dilewatkan zat disinfektan dan dibilas menggunakan air panas. Oleh karena itu, unit ini dilengkapi dengan tangki bahan kimia, alat transport cairan dengan PHE pembuat air panas. Dan yang selanjutnya adalah pengolahan limbah. Unit pengolahan limbah diperlukan untuk menguraikan limbah susu yang dihasilkan pada proses CIP ataupun kerusakan akibat bakteri pada produk susu, dan protein yang terdapat dalam susu diuraikan menggunakan bakteri pada kondisi aerobik. Oleh karena itu, kolam limbah yang digunakan harus dilengkapi dengan unit aerator untuk
mensuplai oksigen di dalam kolam, dan hasil dari penguraian protein ini berupa padatan yang akan dibersihkan secara berskala dan dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk pengolahan limbah yang akan terdiri dari kolam-kolam yang terbuat dari beton, dan skematik proses pengolahan limbahnya adalah sebagai berikut. Dan limbah pengolahan susu yang terdiri dari air bilasan dan peralatan proses atau susu yang rusak akan disaring dan dipisahkan dari benda padat secara bertahap, baik menggunakan saringan batang maupun saring pasir, dan kemudian dilakukan pengendapan dan aerasi. Setelah itu terakhir limbah diendapkan kembali. Yang selanjutnya adalah produksi keju. Jadi keju merupakan nama umum untuk kelompok produk makanan yang berbasis susu yang difermentasi dan diproduksi di seluruh dunia dengan berbagai rasa, tekstur, dan bentuk. Dan keju adalah salah satu produk olahan susu yang diperoleh karena terbentuknya koagulasi susu oleh rennet ataupun enzim pencernaan dalam lambung hewan penghasil susu. Dan di sini adalah standar olahan keju sesuai SNI, yaitu ada kandungan air, protein, lemak, jumlah bakteri, koliform, khamir dan kapang, abu, dan bahan tambahan. Dan yang selanjutnya adalah alur proses produksi keju. Yang pertama adalah bahan baku yang pertama adalah susu sebagai bersumber dari susu sapi, dan kandungan susu sapi adalah 87% air dan 3,9% lemak dan 4,9% laktosa, dan protein 3,5% dan abu 0,7%, dan komposisi susu sekitar 80-90% air dan 2,5-8% adalah lemak, dan laktosa 3,5-6% dan 0,4-1% adalah albumin, dan 0,5-0,9% adalah abu. Dan yang kedua adalah rennet, adalah enzim pengumpal protein susu. Jadi rennet bersumber dari ekstrak lambung sapi atau campuran renin dan protease. Dan yang ketiga adalah garam yang berperan memberi rasa keju. Jadi mengatur kadar air yang berkeasaman keju. Penambahan garam yang terlalu sedikit ataupun tanpa garam sama sekali menyebabkan tekstur lunak dan tidak elastis. Jadi konsentrasi garam yang terlalu berlebih akan menghambat pematangan dan pengerasan tekstur. Dan yang keempat adalah mikroba ataupun kultur starter yang berperan menguraikan laktosa menjadi asam laktat, dan keasaman ataupun pH selama proses pembuatan keju dipengaruhi oleh asam laktat yang dihasilkan, dan keasaman akan kemudian akan mengaruhi proses koagulasi, jadi pelepasan cairan dan pembentukan tekstur serta aroma. Dalam bahasan ini starter yang digunakan adalah Lactobacillus lactis. Dan yang selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama adalah pasteurisasi. Jadi pasteurisasi merupakan proses sterilisasi yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang terutama bakteri pembusuk yang ada pada susu, dan pada keju Cheddar biasanya dilakukan pada suhu 72-73 derajat Celcius selama 15-20 detik. Dan suhu dan waktu pasteurisasi adalah faktor penting yang harus diukur dalam menentukan kualitas dan kondisi umur simpan. Dan hasil dari proses pasteurisasi memiliki pengaruh pada proses adifikasi keju karena pasteurisasi dilakukan menggunakan plate pasteurizer. Dan yang selanjutnya adalah standarisasi dan filtrasi. Jadi setelah dipanasi, susu didinginkan pada suhu 32 derajat Celcius, dan keadaan suhu diatur sedemikian rupa pada proses ini supaya bakteri Lactococcus dapat tumbuh dengan baik. Karena pada proses filtrasi terjadi penyaringan dengan hasil sampling berupa krim, dan proses ini dilakukan dengan bantuan homogenizer dan membrane filtration. Dan yang selanjutnya adalah inokulasi. Jadi inokulasi merupakan perlakuan bagi mikroba supaya dapat bertahan pada lingkungan reaktor. Dan pada inokulasi kita memindahkan mikroba dari medium lama ke medium yang baru untuk melihat varietas mikroba yang ditumbuh pada suatu media. Dan caranya adalah dengan memindahkan mikroba dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan keadaannya sedikit demi sedikit menyerupai keadaan reaktor, dan dengan begitu mikroba akan dapat beradaptasi. Dan selanjutnya adalah koagulasi. Jadi koagulasi merupakan tahap pembentukan quart ataupun solid dan whey liquid dari susu, dan pada tahap ini mikroba dimasukkan ke dalam susu hasil pasteurisasi bersama dengan enzim rennet. Karena mikroba
Lactococcus lactis bertujuan untuk mengasidifikasi susu, sementara enzim Rennet mempercepat terjadinya pemisahan antara whey dan curd. Dan curd yang nantinya akan berubah menjadi keju, dan curd diatur sampai memiliki pH 6,4 dan proses ini terjadi di alat bernama cheese vat. Dan yang selanjutnya adalah cutting. Jadi langkah selanjutnya, jika sudah tercapai pH yang sesuai, maka curd dan whey harus dipisahkan dengan cara cutting. Dan cutting dilakukan secara horizontal dan vertikal. Dan cutting bertujuan untuk mengeluarkan whey yang masih terdapat di dalam curd sehingga didapat curd yang bersifat kesat. Dan yang selanjutnya adalah stirring and cooking. Jadi kedua proses ini merupakan lanjutan dari proses cutting, di mana curd kemudian dipanaskan sampai suhu 38 derajat Celcius. Dan kedua proses ini memiliki tujuan yang sama dengan cutting, yaitu memudahkan pemisahan curd dan whey. Dan yang selanjutnya adalah whey removal. Jadi pada proses ini dibuang hingga menyisakan curd saja. Dan setelah tersisa curd, ditumpuk untuk kemudian diarahkan ke proses selanjutnya. Dan proses selanjutnya adalah milling. Jadi curd yang tersedia kemudian diangkat dan dimasukkan ke alat bernama milling machine dengan tujuan untuk memperkecil ukuran. Karena setelah diperkecil diberikan garam untuk menambah cita rasa pada keju, dan pada proses ini terbentuk fresh cheese ataupun keju segar yang kemudian dikumpulkan kembali untuk pada proses pressing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses pressing. Jadi pressing dilakukan dalam rangka mengurangi whey yang tersisa pada cheese, dan pada cheddar cheese banyak air yang dihilangkan sehingga memiliki struktur yang keras, dan sementara cheese lain memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Dan pada proses pressing dilakukan dengan cheese presser. Dan yang selanjutnya adalah ripening. Jadi setelah melalui berbagai macam proses cheese, akhirnya disimpan dalam suatu ruangan dengan suhu dingin dan kelembapan tertentu. Dan pada proses ini terjadi tahap akhir penyempurnaan cheese, mulai dari rasa, tekstur, dan kekerasan yang ada. Dan penyimpangan dilakukan seberapa lama tergantung dari hasil akhir yang diinginkan. Dan yang selanjutnya adalah packaging distribution, ataupun keju yang siap dijual dibungkus dengan menggunakan foil dan box sedemikian rupa, dan setelah itu keju disalurkan ke berbagai tempat. Dan cheese merupakan makanan yang awet karena bisa disimpan hingga 6 minggu semenjak pertama kali dibuka. Dan yang selanjutnya adalah penanganan limbah. Jadi limbah whey keju merupakan salah satu penyebab masalah lingkungan karena dibuang begitu saja, dan di sisi lain whey masih memiliki nilai nutrisi yang tinggi termasuk protein, peptida fungsional, lemak, dan mineral, vitamin, dan laktosa. Dan oleh karena whey memiliki potensial yang diubah menjadi suatu yang bernilai tambah, terutama karena pada kandungan laktosa yang sebesar 5% yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasil alkohol. Dan limbah whey keju dapat digunakan sebagai sumber karbonat dalam media fermentasi kefiran. Dan hal ini karena limbah whey keju masih mengandung laktosa yang cukup tinggi, yaitu 5-6%. Dan dengan demikian pemanfaatan whey keju sebagai bahan untuk media fermentasi juga dapat mengurangi limbah dari produksi keju yang merupakan masalah polusi bagi lingkungan karena dapat menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air. Dan kefiran merupakan produksi eksopolisakarida oleh mikroorganisme pada biji kefir yang larut dalam air, atau heteropolisakarida yang mengandung glukosa dan galaktosa yang dapat dimanfaatkan sebagai pengental, stabilizer ataupun emulsifier, dan substitusi lemak serta giling agen. Dan sekian presentasi saya soal industri susu dan keju di Indonesia, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.